Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabshiratan wa tazkiratan liulil qulubi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbil akhyar. Amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan bersama-sama Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya ilahi wassalihin wa suhadal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji halaman 14 dari kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, kata segala ahlus sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum bahwasanya adalah kaum yang 72. Kaum itu asalnya 6 kaum jua. Pertama Rafidiyah, kedua Kharijiyah, ketiga kaum Jabariyah, keempat kaum Qadariyah, kelima kaum Jismiyah, keenam kaum Rajiyah. Kemudian maka jadi pula daripada tiap-tiap sesuatu daripada yang 6 itu, saya ulangi, kemudian maka jadi pula daripada tiap-tiap sesuatu daripada yang 6 kaum itu 12, maka jadilah perhimpunan mereka itu 72 sekaliannya. Maka jadilah perhimpunan mereka itu 72 sekaliannya sesat. Sekaliannya sesat daripada isi neraka. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya adalah iblis alaihi laknah, menyelam ia ke dalam laut 40 hari lamanya hingga sampai ia ke dalam laut yang ke-7. Lagi masuk ia ke dalam neraka yang bernama Hawiyah, serta menilik ia kepada segala pangkat neraka. Maka dilihatnya tempat kediaman tiap-tiap kaum yang bid'ah itu dengan izin Allah Ta'ala. Diberi oleh Malik Zabaniyah akan iblis panji-panji alamat dan 72 keping surat adalah tersurat pada tiap-tiap keping itu nama segala kaum ahlu bid'ah. Na'udzubillahi minha. Maka sekarang kunyatakan akan setengah itikat kaum yang 6 yang ia asal daripada yang 72. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agak panjang sedikit memang yang kita baca pada paragraf ini. Beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyebutkan bahwa 72 golongan yang menyimpang dari ajaran Islam
dan itu akan masuk ke dalam neraka, menurut beliau berdasarkan kajian dari tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah beliau segala Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berasal dari 6 kelompok. Jadi 6 kelompok, tiap-tiap kelompok itu melahirkan sub-sub kelompok, atau kalau boleh disebut sekte. Ada 6 sekte, tiap-tiap sekte ada sub-sektenya. Masing-masing sekte itu punya 12 subsekte. Maka 12 kali 6 itu 72. Yang semuanya itu kata beliau sesat dan masuk neraka. Jadi beliau nanti akan menjelaskan paham-paham mana saja yang dikatakan sesat atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dijelaskan beliau di dalam kitab ini secara panjang lebar, dan insya Allah kita akan terus mengkajinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembali kepada apa yang dinyatakan beliau. Kata segala Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum, berkata maksudnya tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah meridai mereka, bahwasanya adalah kaum yang 72 yang tadi kita sebut. Mungkin pemirsa masih ingat kan, sebelumnya kita sudah bicarakan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad atau umatku kata Rasul nanti akan terbagi kepada 73 golongan. 72 diantaranya masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga. Yang 1 itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini mau dibicarakan oleh Syekh Asad Al-Banjari itu adalah siapa yang 72 golongan ini. Maka kata beliau, yang 72 golongan itu asalnya 6 kaum juga. Jadi asalnya 6. Yang saya sebut tadi sekte, kalau boleh diistilahkan sekte, 6 sekte, 6 firqah atau 6 kaum ya, 6 kaum. Lalu ada di bawahnya itu sub-subnya 6 kaum. Yang pertama Rafidiyah. Jadi kaum yang pertama namanya Rafidiyah. Tadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan Rafidiyah itu adalah Syiah, nama lain dari Syiah. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rafidiyah atau Syiah itu adalah nama kelompok besarnya. Nanti ada sekian banyak kelompok kecil yang disebut sub-sub sekte tadi. Ini menurut beliau termasuk dari 6 yang tidak benar atau 6 yang sesat dan masuk neraka. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan Rafidiyah ini asalnya Syiah. Syiah yang sebenarnya bukan merupakan kelompok paham keagamaan, tapi merupakan firqah di dalam politik. Mereka adalah pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Syiah inilah, kelompok Syiah inilah yang mencintai, membela dan memperjuangkan Ali bin Abi Thalib. Mereka membela Ali bin Abi Thalib habis-habisan. Tapi ketika itu akidahnya tidak menyimpang, akidahnya benar, akidahnya lurus, dalam arti sama saja dengan akidah-akidah para sahabat Nabi yang lain, tidak ada masalah. Dalam perjalanannya, kecintaan mereka kepada Ali bin Abi Thalib ini dirusak oleh orang lain. Ada yang mengatakan perusaknya itu namanya Abdullah bin Sabah. Mulailah dia memasukkan paham-paham yang menyimpang dari ajaran agama. Misalnya dia memasukkan paham bahwa Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya adalah manusia istimewa yang Allah masuk ke dalam dirinya, sehingga dia merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Misalnya seperti itu. Dan kemudian lahirlah paham-paham yang lain dalam perkembangan berikutnya. Akhirnya Syiah Ali yang semula murni sangat bagus itu berubah menjadi
menyimpang dalam perjalanannya, karena ada tokoh-tokoh yang memang sengaja ingin menyesatkan. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai nanti mereka berpaham bahwa ada yang berpaham bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah nabi. Bahkan ada yang ekstrem lagi, Jibril salah menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali bin Abi Thalib bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Saking ekstrimnya pendapat itu para pemirsa. Nah makanya di sini kategorikan paham yang tidak benar, Rafidiyah. Yang kedua, Kharijiyah. Dalam pertemuan sebelumnya juga itu saya bicarakan, Kharijiyah itu artinya Khawarij. Kalau Rafidiyah pencinta Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, sementara kalau Kharijiyah pembenci Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebenarnya orang Khawarij itu semula adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib, pembela pasukan, tapi kemudian dia memisahkan diri. Itu kaum Khawarij. Nah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam paham ekstrimnya Khawarij ini berpendapat setiap orang berbuat dosa besar itu adalah kafir. Jadi semula dia juga adalah sekte. Saya ulangi, dia semua firqah. Dia hanya satu kelompok pasukan dari Ali bin Abi Thalib yang memisahkan diri, disersi dari pasukan. Tapi pada akhirnya berkembang menjadi paham keagamaan. Mungkin pemirsa masih ingat pertemuan kita sebelumnya menceritakan ketika pulang dari perang Siffin, sekitar 12.000 pasukan Ali itu keluar dari barisan. Mereka menuju ke satu desa namanya Harura. Sehingga kelompok ini dikenal dengan nama Haruriyah. Di situ mereka mempelajari peristiwa tahkim yang baru terjadi dan menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketemulah mereka dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Al-Quran atau ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam perkembangan pemikirannya para pemirsa, kaum Khawarij itu tidak berhenti sampai kepada kafirnya orang-orang yang tidak menghukumkan sesuatu berdasarkan Al-Quran. Yang pemirsa mungkin masih ingat, kita bicarakan sebelumnya, peristiwa tahkim, arbitrase, perdamaian itu dianggap di luar daripada hukum Al-Quran. Dan oleh karena itu maka pelakunya dianggap kafir. Orang yang melakukan perbuatan sesuatu, menghukumkan sesuatu bukan dengan Al-Quran atau bima anzalallah, dengan sesuatu yang diturunkan Allah, ya Al-Quran, itu adalah orang berdosa besar. Maka mereka pun berkesimpulan orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Siapapun yang berbuat dosa besar kafir. Jadi bukan lagi hubungannya dengan orang yang tidak menghukumkan dengan Al-Quran, tapi melakukan perbuatan dosa besar itu kafir. Ada orang berzina kafir, orang tidak sembahyang kafir, orang yang merampok mencuri kafir. Semua dosa-dosa besar itu kalau dilakukan orang itu menjadi kafir. Disinilah terminologi iman dan kufur mulai muncul. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Dimunculkan oleh kaum Khawarij ini mulanya. Siapa yang beriman, siapa yang kafir. Bagi Khawarij, walaupun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersahadat sudah, jadi muslim sudah, tapi kalau dia melakukan dosa besar, dia keluar dari Islam. Artinya dia menjadi kafir. Nah ini Khawarij. Nah lengkapnya nanti para pemirsa, mudah-mudahan nanti kita bisa lihat bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasrul Al-Banjari, paham-paham lebih rinci tentang paham Khawarij ini. Kemudian yang ketiga, kaum Jabariyah. Kita juga sudah bicarakan Jabariyah sebelumnya. Jadi 72 itu pokoknya asalnya sumbernya dari 6 ini. Paham Syiah, disebut di sini Rafidiyah, pahamnya Khawarij, yang ketiga pahamnya Jabariyah. Mungkin pemirsa masih ingat Jabariyah kan? Paham Jabariyah itu paham dalam tanda kutip ya, keterpaksaan bahasanya gitu. Karena anti Jabariyah terpaksa. Manusia tidak memiliki daya kekuatan apapun, semuanya itu diatur dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti sampai pada paham ekstrim, kalau dia mencuri bukan dia yang mencuri, Allah yang mencuri. Karena dia tidak punya kekuatan apa-apa. Allah lah yang menggerakkan dia. Nah, sampai begitu ekstrimnya nanti. Makanya ada Jabariyah ekstrim, ada Jabariyah yang moderat. Yang keempat, kaum Qadariyah.
Nah, Qadariyah ini sebaliknya. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan juga. Serba aku, serba manusia. Tuhan tidak ada terlibat sama sekali. Jadi kalau Tuhan sudah ciptakan manusia, terserah mau berbuat apa saja. Semua perbuatannya perbuatan manusia. Tidak ada Tuhan di dalam sana. Ini paham orang Qadariyah. Ini pun termasuk 6 kelompok yang sesat tadi. Jadi ada kaum Syiah, ada kaum Khawarij, ada kaum Jabariyah, ada kaum Qadariyah yang nanti kata beliau kaum-kaum ini terpecah dia menjadi 12. Maka 6 kali 12 jumlahnya 72. Dan semuanya sekali lagi menurut Syekh As'ad Al-Banjari dalam kitab ini itu sesat dan masuk ke dalam neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima ini disebut dengan kaum jismiyah. Jismiyah itu artinya jisim. Jadi ada kelompok dalam aliran teologi Islam itu yang berpendapat bahwa Tuhan itu sama seperti makhluk memiliki jisim. Nah, ciri dari jisim itu ada 2. Yang pertama punya volume panjang, tinggi, lebar. Bisa kita panjang, lebar, tinggi. Jadi kalau yang namanya jisim itu benda ya, ada bendanya gitu. Dan mereka berpendapat Allah juga seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Banjari juga tidak benar. Kalau Tuhan punya jisim. Yang kedua, jisim itu punya detailnya. Tersusun dari beberapa komponen. Jadi komponen kecil-kecil membentuk satu, kayak kita manusia ini kan ada sel-sel, darah kita juga ada butiran-butiran darah merah, darah putih segala macam. Itu kan dari beberapa detail-detailnya yang kemudian mewujud kepada satu benda. Itu yang disebut dengan jisim, berwujud dalam bentuk jisim. Makanya disebut namanya jismiyah. Ini termasuk aliran yang tidak benar atau aliran yang menyimpang. Karena Tuhan tidak mungkin punya jisim. Allah tidak mungkin punya jisim. Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan tidak setara dengan jisim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin pemirsa hafal sekali dengan akhir dari surah Al-Ikhlas itu. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jisimnya berarti ada kesetaraan dengan makhluk ciptaannya sendiri. Dan itu tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Makanya aliran ini pun disebut aliran yang tidak benar. Dan yang terakhir, keenam, kaum rajiyah. Kaum rajiyah itu artinya kaum murji'ah. Jadi rajiyah itu juga dalam kata lain namanya murji'ah. Kita belum bicarakan secara khusus murji'ah. Murji'ah ini lahir setelah berkembang pahamnya kaum Khawarij. Jadi bertolak belakang dengan kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij berpendapat setiap orang berbuat dosa besar itu jadi kafir. Maksud setiap orang itu yang muslim ya. Jadi ada orang Islam yang sudah bersahadat, yang sudah beriman sebenarnya kepada Allah, tapi kalau dia melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat, dia jadi kafir. Konsekuensinya kekal dalam neraka kalau kafir. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa soal iman itu soal hati, tidak tersangkut dengan perbuatan. Walaupun perbuatannya melakukan maksiat, melakukan dosa, termasuk dosa besar di dalamnya yang dilakukan, selama ada iman di hatinya, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dia tetap orang beriman. Dia tetap mukmin, tidak bisa disebut orang kafir. Dan karena itu maka tidak kekal di neraka. Bahwa dia masuk neraka karena perbuatan dosanya, ya, tetapi tidak kekal. Dia akan kembali nanti ke dalam, dia akan dimasukkan nanti ke dalam surga. Aliran ini yang berpendapat seperti itu, namanya murji'ah.
Di sini disebut beliau rajiyah, tapi di bawah ada catatan, dan rajiyah tertulis juga pada nusakh yang lain itu murji'ah. Ada rajiyah, ada murji'ah. Nah inilah kata Syekh As'ad Al-Banjari 6 kelompok besar dari kaum muslimin yang melahirkan masing-masing kelompok itu sekali lagi 12 kelompok kecil atau subsekte, sehingga 12 kali 6 itu 72 yang semuanya itu tidak benar paham-paham mereka. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dengan menyampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh As'ad Al-Banjari dalam paragraf berikut. Kemudian maka jadi pula daripada tiap-tiap sesuatu daripada yang 6 kaum itu 12, maka jadilah berperhimpunan mereka itu 72 sekaliannya sesat daripada isi neraka. Nah ini seperti yang disampaikan tadi. Ini yang menarik, beliau ada mengutip sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas bahwasanya adalah iblis alaihi laknah menyelam ia ke dalam laut 40 hari lamanya. Jadi iblis menurut riwayat ini menyelam ke dalam laut selama 40 hari. Hingga sampai ia ke dalam laut yang ketujuh. Jadi laut yang paling dalam. Lagi masuk ia ke dalam neraka yang bernama Hawiyah. Iblis bisa masuk menurut riwayat ini ke dalam neraka Hawiyah. Serta menilik ia kepada pangkat neraka. Melihat-lihat ya, menilik, memperhatikan segala yang ada di neraka, tingkatannya dalam neraka maksudnya. Maka dilihatnya tempat kediaman tiap-tiap kaum yang bid'ah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun kemudian melihat ternyata 72 kelompok, 72 golongan itu sudah disiapkan tempatnya di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilihat oleh iblis, kata Abdullah bin Abbas menurut riwayat ini yang ditulis oleh beliau. Diberi oleh Malik Zabaniyah ya, malaikat Zabaniyah akan iblis panji-panji alamat dan 72 keping surat adalah tersebut pada tiap-tiap keping itu nama segala kaum ahli bid'ah. Jadi ada anunya, ada tanda-tandanya. Ini kelompok ini kelompok ini kelompok ini, itu sudah disiapkan tempatnya di dalam neraka. Riwayat ini. Nauzubillahi minha, kita berlindung kepada Allah daripada yang ini, maksudnya yang 72 ini. Nah, baru belakangan nanti beliau akan menjelaskan secara rinci paham-paham dari masing-masing kelompok. Tapi beliau tidak menjelaskan 72-nya secara global saja. Yang 6 ini satu persatu paham-paham yang dianut oleh mereka satu persatu. Jadi mulai dari Syiah Rafidiyah sampai nanti yang terakhir itu yang 6 itu. Pokoknya yang ke-6-6-nya itu akan dijelaskan oleh beliau. Di sini beliau sebutkan maka sekarang ku nyatakan akan setengah etikat kaum yang 6 yang ia asal daripada yang 72. Tapi tidak semuanya tentu etikat yang beliau sampaikan di sini, hanya sebagian. Kunyatakan akan setengah, istilah beliau setengah itikat di kaum yang 6 yang asal daripada yang 72. Para misa ini jadi menarik jadinya untuk menjadi kajian kita bersama, karena yang beliau sampaikan di sini adalah etikat yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bertolaknya dari hadisnya para misa sebenarnya banyak, bukan hanya satu lah, walaupun beliau cuma menyampaikan satu. Hadis tentang pembagian umat Nabi Muhammad kepada 73 itu bukan satu. Hadisnya cukup banyak itu, beberapa hadis yang menyatakan bahwa nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga. 72-nya akan masuk ke dalam neraka. Nah, inilah nanti akan dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini pada pertemuan berikut. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membicarakannya. Supaya apa? Kita tahu, oh ini ternyata tidak benar, ini etikat ini tidak sesuai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan paham yang benar kepada kita, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita
serta memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang sudah diajarkan atau disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terhindar dari iktikad-iktikad, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zaina bil halakil hasana wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.